seperti apa nanti PP, pensiun dan sebagainya, manajemen PNS, manajemen ASN-nya itu yang masih digodok. Artinya kalau dulu kan benar-benar strict P3K nggak dapat pensiun karena begini, kan ini kontrak ya. Kalau kontraknya tadi menjelang, misalkan menjelang masuknya itu menjelang usia pensiun, yang tadi saya bilang 65, dia daftar 64, kan cuma 1 tahun, ya kan? Lo hitungannya gimana? Kok enak banget dia 1 tahun tapi terus dibayar seumur hidup sampai dia meninggal, kan begitu dasarnya. Tapi ke depan nampaknya ini dengan proses single salary dan sebagainya, gitu kan penggajian nanti juga berubah total. Ya, penggajian kita ASN itu berubah total, sehingga itu menjadi kenapa di undang-undang ASN-nya itu bahwa P3K juga akan dapat pensiun, ya. Jadi artinya bahwa mungkin mekanisme ke depan itu sama dengan PNS. Tapi ini kan masukan ya, nanti memang kebetulan kementerian kita karena pembina dosen dan guru dan terbesar di Republik ini, sehingga selalu memang dilibatkan untuk penyusunan seperti itu, gitu ya. Jadi insya Allah lah bahwa bisa jadi mekanismenya seperti apa ini, karena rekrutmennya agak berbeda. Saya belum bisa berani menyampaikan karena ini masih berbicara Kementerian PAN itu masih berbicara manajemen ASN secara umum, nanti ada turunannya detailnya ya. Jadi bentuk pensiunnya seperti apa khusus untuk P3K karena rekrutmennya berbeda ya, seperti itu. Tapi nanti akan kami sampaikan jika pada saat proses pembahasan ke depan. Karena kalau pembahasan PP dan sebagainya kan nanti ada harmonisasi lintas kementerian. Jadi di Kumham pun semua kementerian itu akan dilibatkan. Nah, Serdos ini memang karena begini Bapak Ibu sekalian, pada saat formasi dibuka, itu kan formasinya jabatan apa sih? Asisten ahli dibuka, ya kan? Atau lektor. Nah, pada saat proses masuk formasi ke kementerian dan kita teruskan ke Menpan, ada verifikasi kembali dari Menpan bahwa misalkan yang bersangkutan lektor tapi ternyata persyaratan untuk jadi P3K lektor tidak memenuhi syarat, sehingga dia menjadi asisten ahli karena yang dibuka memang kebetulan asisten ahli. Nah, apakah nanti bisa diakui lektor ya jika Bapak Ibu sekarang asisten ahli, atau sekarang lektor bisa diakui lektor kepalanya misalkan, karena itu kan dulu masih Bapak Ibu belum sebagai ASN ya pada saat mendapat jenjang jabatan itu. Nah, dengan Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 ya, dengan begitu banyak perubahan di dalamnya, kami kementerian sedang merubah PP mengenai pendidikan tinggi, mengenai pokoknya menyangkut dosen dan sebagainya. Ini akan menjadi apa istilah hukum omnibus law ya, omnibus law. Kita jadikan satu aturan di mana itu di situ menyangkut segala macam urusan yang namanya dosen. Sekarang kan agak juga ya Bapak Ibu sekalian, kita punya undang-undang ASN, punya undang-undang guru dan dosen sendiri, ya kan? Yang di situ mengatur detail dosen itu harus A, B, C dan sebagainya. Lalu ada lagi undang-undang pendidikan tinggi. Padahal yang namanya dosen itu adalah ASN juga, PNS waktu itu. Nanti yang bikin jadi chaos ya. Jadi nggak sinkron antara undang-undang yang mengatur mengenai dosen dan guru itu dengan apa yang terjadi di lapangan saat ini, perkembangan zaman. Sehingga sekarang proses sedang pembahasan maraton ini menyangkut masalah
perubahan aturan undang-undang mengenai pendidikan tinggi, ya, termasuk aturan turunannya yang 19, 17 dan sebagainya, ya, termasuk untuk kenaikan pangkat dan sebagainya khusus untuk dosen karena harus mengakomodir aturan main undang-undang ASN di mana P3K boleh ini, PNS boleh ini dan sebagainya. Kalau dulu kan belum terfikir, nggak ada aturan mengenai dosen untuk P3K, kan nggak terfikir kan di situ. Adanya semua adalah untuk PNS dan termasuk tugas belajar. Ya, nanti itu akan menjadi satu paket di mana kita akan merubah semua aturan tugas belajar, bagaimana seorang P3K bisa melakukan pengembangan kompetensi meskipun dia terikat kontrak. Ya. Jadi tunggu saja Bapak Ibu sekalian, karena ini sedang memang semua terjadi perubahan yang luar biasa, perubahan masif yang harus kita perbaiki. Dan amanat dari undang-undang itu, undang-undang ASN, bahwa paling lama 6 bulan harus selesai semua aturan turunannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa segera. Termasuk tadi pertanyaan Mas Satria mengenai kenaikan pangkat, jabatan fungsional dan sebagainya, ya, nanti kita atur di situ. Peranan Biro SDM, ya, nanti memang kita terlibat di pembahasan tersebut, ya. Ini juga menyangkut tugas belajar, Bapak Ibu sekalian. Tugas belajar aturan yang selama ini ada adalah tugas belajar bagi PNS. Untuk bisa dikatakan atau diakui tugas belajarnya, harus ada SK tugas belajar dari kementerian. Ya, dasarnya apa SK tugas belajar kementerian? Harus melampirkan berbagai persyaratan, antara lain siapa yang mendanai, contohnya, ya, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu semua kan tugas belajarnya sebelum menjadi P3K, sebelum masuk, ya kan? Jadi siapa yang mengeluarkan SK tugas belajar? Nggak boleh kalau di aturan PNS, ya, karena kita belum mengatur mengenai P3K. Ya. Ini P3K baru booming sekarang, kemarin sedikit, ya, yang dari PTNB. Jadi, mari kita sabar dulu. Nah, solusinya memang benar pada saat di Jember kemarin ada tim kami yang di Jember, ya, sosialisasi kalau nggak salah, itu mereka diminta cuti dulu supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, cuti akademik, ya, sampai nanti kita menyiapkan aturan segala macam perangkatnya, nanti bisa diakui, lalu juga kita terbitkan SK tugas belajarnya. Karena kalau untuk SK tugas belajarnya dari pimpinan perguruan tinggi sampai kapanpun nggak akan bisa diakui gelar dari Bapak Ibu sekalian. Ya, karena aturan itu PPK-nya, kalau yang namanya tugas belajar, pejabat pembina kepegawaiannya yang berhak menetapkan SK tugas belajar adalah menteri. Jadi tidak didelegasikan kepada pimpinan kerja, kecuali izin belajar. Ya, kecuali izin belajar. Izin belajar itu, definisi izin belajar itu tidak meninggalkan tugas-tugas jabatan. Jadi wajar kalau di PDDIK-nya masih aktif, tidak statusnya sebagai mahasiswa pelajar, ya. Itu karena memang izin belajar itu harus tetap melaksanakan tugas jabatan. Jadi nggak ada istilah izin belajar tuh sekolahnya berpuluh-puluh beratus kilo dari lokasi tempat, misalkan di luar negeri apalagi, gitu, ya. Jadi kalau izin belajar misalkan kalau yang dalam satu daerah lah, ya, yang bisa ditempuh bolak-balik, gitu. Jadi masih tetap
tetap sebagai dosen, gitu ya. Itu jadi seperti itu. Nah, kenapa SK tubelnya itu PNS belum keluar? Pasti ada sesuatu. Tapi Mas Feby ya, nanti mesti dicek. Mungkin kemarin kan ada sosialisasi dari Mbak Dea, staf itu ke sana, pasti nanti akan dicek masalahnya apa. Biasanya selalu kekurangan kelengkapan, gitu ya, kekurangan kelengkapan. Kurang ada misalkan izin dari pimpinan, ada surat apa, terus LOE-nya seperti apa. Kalau dia tugas belajarnya di luar negeri harus ada persetujuan sekretariat negara, seknek. Nah itu biasanya diabaikan hal-hal seperti itu. Ya, kita nggak mungkin keluarkan. Ya, seperti itu. Jadi masalah tubel, ya benar sih kalau tubel memang nggak dapat gaji. Ya, belum dapat gaji nih ya, kan masalahnya belum dapat gaji. Nantilah kita sama-sama, saya sendiri menanti ya aturan-aturan ini, karena kalau kita bicara undang-undang ASN saja kan umum ya sifatnya, tetapi kalau detailnya seperti apa, apalagi menyangkut P3K Bapak Ibu sekalian. Tetapi masukan dari Bapak Ibu apa yang terjadi di lapangan itu menjadi bahan diskusi kami nanti, agar ya, kalau kita berbicara ASN mau PNS maupun P3K harusnya sama ya dalam hak pengembangan kompetensi gitu. Termasuk misalkan ya sekarang daftar asisten ahli, lalu jenjang saya kan sudah lektor gitu ya. Saya sudah dapat lektor sebelumnya walaupun statusnya bukan sebagai ASN. Ini kan harusnya bisa apakah harus diakui atau tidak, kan seperti itu ya. Nah, kalau yang sebelumnya misalkan asisten ahli sekarang mendaftar asisten ahli untuk jadi lektor, untuk naik, karena kan dosen memang diharuskan untuk naik ya kan, nggak mungkin terus seumur hidup asisten ahli atau lektor seumur hidup ya. Kalau aturan yang lama, Bapak Ibu harus seleksi ulang, ya kan? Harus PP 94 kan seperti itu, harus ujian lagi, ya kalau lulus, kalau enggak kan seperti itu kan, kembali lagi gitu. Jadi ini yang harus diperbaiki semuanya, harus diperbaiki. Makasih ini masukannya, beberapa hal yang memang menjadi PR kementerian, di mana sekarang formasinya itu diprioritaskan P3K, ke depan juga nanti formasinya P3K, Republik ini lebih banyak nanti diisi P3K, maka kita harus juga memanusiakan P3K. Ya kan? Ini menjawab Mbak Susana ya, sama ya, tubel ya. Jadi silakan duduk deh. Ya kalau udah urusan tubel, karena kalau saya bicara aturan nanti Bapak Ibu kecewa gitu, karena aturannya masih kita bicara aturan PNS ya, karena P3K ini baru kejadian P3K masif seperti ini formasinya, sehingga pemerintah belum siap untuk memberikan aturan main umum. Ya. Kita tunggu, sekarang udah bulan apa ya? Kemarin keluar ya, 6 bulan itu kan berarti sekitar Februari, Maret, April ya, harusnya sudah keluar ya, dari sejak pengundangan undang-undang ASN ya. Oke, pertanyaannya jangan lagi tubel kan udah terjawab. Oke, aman ya tubel. Kasih, ini mau ingat kan Mas, saya lagi Mas Teguh, ini kalau bicara di apa ya, Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 masalah manajemen talenta, kita bicaranya bukan P3K atau PNS lagi ya, tetapi ASN. Fleksibilitas mobilitas talenta dilakukan dalam satu instansi, antar instansi pemerintah dan keluar instansi pemerintah. Ya, jadi dimungkinkan hal-hal yang tadi saya sampaikan gitu ya,
pengisian jabatan itu juga bisa pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI atau anggota Polri dilakukan secara terbatas kalau yang itu ya. Bagi yang anggota Polri kan dulu nggak boleh ya masuk gitu, sekarang diizinkan gitu asal seizin menteri. Jadi mobilitasnya ini luar biasa, Mas Teguh ya. Ini aturan mainnya pasti belum ya. Lalu juga mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. Jadi sudah nggak ada pembedaan di depan ya. Nah, detailnya seperti apa? Karena P3K konsep awalnya tetap kontrak ya, dinilai sekian tahun, hanya aturan mainnya seperti apa. Nah ini yang sedang diatur di aturan turunan dari Undang-Undang ASN. Nah, menyangkut pengembangan kompetensi antara lain tugas belajar, di sini dijelaskan pengembangan kompetensi merupakan kewajiban bagi ASN melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Pembelajaran dilakukan melalui sistem pembelajaran terintegrasi dengan kerjaan sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen ASN terhubung dengan pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan. Jadi kalau tadi mobilitasnya bisa ke sana kemari, ya, tergantung nanti memang kebutuhan organisasinya. Karena presiden bisa mendelegasikan kepada menteri, ya, bisa mendelegasikan ke BPK. Artinya nanti kalau yang tadi saya sampaikan, kalau Mas Tengku dari Unmul dianggap qualified dan masuk dalam konsep manajemen talenta kementerian, kita sedang menyiapkan manajemen talenta kementerian. Ya, kita akan melihat masuk dalam istilahnya kalau manajemen talenta itu 9 box ya, 9 box. Jadi yang masuk rising star di kolom 978, 9 terutama rising star itu adalah orang-orang yang bertalenta sangat baik, yaitu suksesor ya. Nah, itu siapapun termasuk dosen akan masuk di situ. Nah, kalau sudah kita bicara seperti itu, banyak hal yang bisa dilakukan. Antara lain bisa ditempatkan, dipindah ke tempat lain yang memang masih dibutuhkan tenaganya. Kalau tadi bilang kan kita formasi di situ, ya, formasi di situ. Kalau kita pergi meninggalkan itu bagaimana, gitu ya. Tapi kan kita berbicaranya kementerian, kita tidak bicara organisasi lagi nanti, organisasi kecilnya di perguruan tinggi tersebut. Kita berbicara kepentingan kementerian, ya, seperti itu. Ya, non diskriminatif. Ini Bapak Ibu sekalian, seperti tadi berulang saya sampaikan, dari awal Republik ini berdiri kan kita berbicaranya PNS ya. Jadi aturannya yang didesain itu memang PNS. Ya, semua aturan. Pada saat saya ingat 2019 awal pada saat Dikti masuk Kemristek Dikti ya, bergabung menjadi Kemdikbud ya. Saya menangani seleksi pada saat itu Februari saya ingat, seleksi untuk P3K pertama kali untuk yang perguruan tinggi baru, khusus yang untuk PTNB. Ya, ada 35 perguruan tinggi baru kan, contohnya Unsika, terus Unsil, terus ada lagi di Sulawesi Barat dan sebagainya, ada 35 Borneo Tarakan dan sebagainya. Jadi itu
pertama kali P3K sejumlah sekitar 2.700 seingat saya. Ya, itu adalah sebenarnya pegawai-pegawai ex-TH. Apa TH? Tenaga honorer dulu yang THK 2 ya, yang sudah tercatat sebenarnya. Jadi itu pertama, itu tidak dibarengi dengan aturan main. Jadi PP gajinya kan baru aja 2021 baru keluar, bisa dibayangkan begitu sekali. Diangkat seleksi Februari, saya ingat, terus diangkat Maret April kalau nggak lebih, kita tidak dapat gaji. Karena PP gajinya oleh pemerintah tuh PP gaji mengenai P3K baru keluar 2 tahun kemudian. Jadi pada saat itu nggak tahu lah, mungkin kepentingan tertentu ya, pemerintah kan lebih tahu gitu, diangkatlah P3K. Tapi aturan-aturan lainnya itu belum disiapkan. Nah, dengan berjalannya bahwa ternyata P3K ini memang menjadi penting di Republik ini setelah kita belajar dari negara lain gitu, terutama di Berlin ya Bapak Ibu sekalian, di mana di sana itu banyak sekali ternyata lebih besar tanda kutip P3K lah istilahnya gitu ya, daripada pegawai PNS-nya itu ternyata memang menjadi penting. Maka diangkat lagi lah berikutnya tahun 2021 ya, setelah PP gaji tidak akan keluar. Tapi aturan lainnya juga belum disiapkan. Jadi keluarlah yang namanya Permenpan. Setelah kita protes sana sini, keluar Permenpan gitu loh ya. Jadi artinya bahwa P3K ini itu memang dari awal tidak didesain ya secara matang ya. Namun karena ternyata sekarang dinilai oleh Republik ini, oleh pemerintah, bahwa P3K itu memang aset yang luar biasa di negara kita, maka undang-undang ASN-nya harus diperbaiki, karena undang-undang ASN ini kan tidak menyinggung detail masalah itu. PP 49 ya sekedarnya aja itu yang agak merepotkan kita semua. 28 November harus diberhentikan semua yang di luar ASN kan gitu kan. Tiba-tiba berubah lagi Desember baru. Nah itu yang seperti itu ya, artinya bahwa sekarang pemerintah punya niat memanusiakan ASN ya. Untuk itu aturan-aturan mainnya ini yang ke depan memang sedang digodok detail ya, di mana P3K itu setara atau sama dengan PNS ya. Jadi kita tunggu saja bahwa nanti ini saya pikir Bapak Ibu adalah orang yang kedua kali yang mana tahun sebelumnya juga masih merasakan hal yang sama tahun 2021. Bapak Ibu menikmati nanti sesuatu yang baru ya, dengan kondisi yang jauh lebih baik. Saya pikir itu sudah menjadi pertimbangan ya. Terus ini Mbak Dina ya, mana Mbak Dina tadi? Oh iya, Mbak Dina tadi dari mana ya? Oh, Poliklinik Negeri Lampung. Terus nggak izin waktu mau daftar CPNS? Enggak, persoalannya bukan masalah aplikasinya masih kebuka atau tidak kebuka ya. Iya, Mbak Dina itu kan sudah menjadi pegawai P3K-nya Politeknik, tiba-tiba tanpa izin, ya tentunya pasti akan dituntut oleh pimpinan.
sebenarnya bukan soal aplikasinya masih buka atau tidak, tapi kan aplikasi masih buka ya buka langsung diisikan di daftar gitu. Iya, kita tidak bicara penyesuaian ijazah, kita berbicara aturan lain di mana seorang P3K itu kan harus bekerja dulu dan sebagainya ya, baru silakan kalau mau daftar jadi CPNS. Tadi saya sampaikan mundur dulu sebagai P3K, laporkan ke pimpinan saya sudah jadi sebagai CPNS gitu, karena apa namanya sanksinya berat gitu jika nanti ketahuan. Terlalu jujur Mbak Dina lapor ke saya, malah ketahuan gitu kan, malah ketahuan gitu. Enggak, nanti itu ada aturan main sendiri gitu. Sekarang kan kita nggak usah bicara masalah ijazah dulu ya, tapi bicara bahwa Mbak Dina sudah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, gitu ya. Kalau nanti ini terlalu jujur Mbak Dina, malah ketahuan sama saya gitu loh. Coba tadi nggak ngomong juga malah nggak ketahuan, tapi kan kita punya data, nanti tetap ketahuan bahwa orang yang sudah ditetapkan sudah punya nomor induk P3K kan akan tercatat di database kami gitu ya. Kok kita juga dia masuk ke CPNS. Ini kayaknya kemarin sudah disinyalir deh, mungkin kasus Mbak Dina deh, karena staff saya bilang, oh ini ada salah satu P3K kok mendaftar di CPNS. Iya. Untung jujur aku. Oke, kita tidak bicara itu ya, masalah S3-nya seperti apa, tapi bicara bahwa Mbak sudah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Salah masuk kandang. Enggak, itu urusan yang berbeda ya, antara mendaftar sebagai CPNS dengan bagaimana dengan ijazah S3-nya, itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi saya nggak akan sampaikan itu dulu gitu, karena CPNS P3K-nya itu tetap akan harusnya diberhentikan ya. Nah, konsekuensinya CPNS apakah lulus atau tidak kita tidak tahu. Nah, berarti kan harusnya berhenti. Akhirnya gagal CPNS-nya. Oh, gagal. Kirain mau lanjut gitu loh. Enggak jadi katanya, enggak dibatalkan kata dari awal. Ya kalau tidak P3K kembali lagi, ini kan persoalan tadi pengakuan jenjang ya, S3 atau apa. Ini sama sebenarnya kasusnya seperti Bapak Ibu yang lain gitu, di mana Bapak Ibu sudah mungkin juga sudah ada yang sudah dapat gelarnya, sudah selesai sekolahnya, gimana pengakuannya gitu. Nah ini yang aturannya sedang akan kita buat dikaji, karena P3K ini memang spesifik ya, karena Bapak Ibu kan sudah bekerja di situ pasti sudah dapat tugas. Aturan yang ada sekarang yang berlaku saat ini di kementerian maupun aturan lain yang dari peraturan Menhan, tugas belajar hanya boleh diubah yang seseorang diakui tugas belajarnya jika itu dikeluarkan oleh BPK. Ya, jadi kalau tidak dikeluarkan oleh BPK, maka dia tidak dapat dicantumkan, disesuaikan ijazah. Kan banyak tuh yang PNS sebenarnya. Perguruan tinggi itu nakal. Sekolah selesai, tahu-tahu selesai, lapor. Kami sudah selesai Bu, sekolahnya. Minta diakui, dicantumkan di dalamnya. Terus kita minta mana di surat dan sebagainya, gitu ya.
Kami izin dari fakultas, dari dekan mengizinkan kok sekolah. Nggak ada tugas belajar dari kita dan sebagainya. Dia udah selesai. Nggak bisa. Udah BKN pun, BKN. Kan ini urusannya bukan hanya di kementerian, tapi di Badan Kepegawaian Negara ya Bapak Ibu sekalian. Urusan yang menyangkut kepegawaian kita semua gitu. Itu akan melihat tugas belajarnya, surat SK tugas belajarnya mana, ya dari siapa yang mengeluarkan, sekneknya mana, kalau dia keluar negeri, ya. Dia tepat waktu atau tidak. Jika tidak tepat waktu, memerlukan perpanjangan, ada nggak SK perpanjangannya yang dikeluarkan oleh kementerian? Ini mau selesai nih ya, 6 bulan kemudian Bapak Ibu mau selesai belajarnya, tapi ternyata nggak mampu karena masih banyak urusan yang harus diselesaikan gitu ya, masih ada ketinggalan bimbingan atau apapun yang namanya ya 6 bulan ke depan. Bapak Ibu 6 bulan sebelum selesai masa tugas belajar harus mengajukan perpanjangan dulu ke kementerian. Ya. Nanti keluarlah SK perpanjangan oleh kementerian. Perpanjangan bisa dilakukan 2 kali. 6 bulan belum selesai, perpanjang lagi jadi 1 tahun, ya perpanjang. Tapi itu harus dikeluarkan oleh kementerian. BKN nggak akan melihat yang hal-hal yang di luar itu gitu. Jadi ada yang sudah dapat gelar, ya S3 dan sebagainya dari luar negeri dari mana gitu. Nggak bisa dicantumkan gelarnya karena yaitu persyaratan administratifnya jauh dari yang bisa dipenuhi. Jadi Mbak itu S3-nya harus dilihat dulu ya. Yang ngelamar sudah S3, pertanyaannya S3-nya itu dari sisi aturan kepegawaian memang diakui atau tidak? S3 saya sudah S3, tapi saya belum pernah mengajukan pencantuman gelar. Nggak bisa. Saya sudah S3, doktor dan sebagainya, PhD dan sebagainya. Tapi kalau kita belum melalui proses, sekarang kalau menjadi ASN itu berbeda dengan Bapak Ibu menjadi pegawai sebelum menjadi ASN, karena ada aturan yang harus dilakukan, dipenuhi untuk bisa pencantuman gelar atau penyesuaian ijazah harus melalui tahapan ABC. Ya, jadi nggak bisa saya ke sekolah dari S3 bisa diakui ya kalau proses sebelumnya juga tidak pernah dilakukan di kementerian dan juga nggak bisa. Ya, nanti ya Mbak ya. Saya diskusi sama Mbaknya malah. Nah yang Kak Rahmat, tadi ada di satu klausul sebagai konsultan ya Pak ya, yang dilarang juga ada sebagai konsultan. Tadi kan kalau kita berbicara, intinya sebenarnya gini Pak Rahmat, bahwa jangan sampai ini kenapa ada larangan seperti ini, jangan sampai Bapak Ibu sebagai ASN malah lebih fokus untuk melaksanakan tugas di luar instansi Bapak Ibu sekalian, karena bisa jadi yang di luar itu menjanjikan lebih banyak, ya kan? Tapi malah mengabaikan yang kewajiban yang di instansi Bapak Ibu sekalian. Inti larangan itu seperti itu, ya. Kenapa sampai di stay gitu ya, seperti itu karena beberapa kali yang kasus masuk ke Biro SDM itu begitu dia seperti tadi Pak Rahmat menyampaikan terus melakukan tugas di luar gitu ya, sebagai konsultan lah apapun ya, konsultan hukum dan sebagainya, misalkan sebagai advokat karena sebelumnya saya sebagai advokat misalkan seperti itu, ternyata dia melanggar hal lain yang tadi ada di sini. Jam kerja dilanggar, dia tridharmanya juga nggak dijalankan dengan baik, gitu. Akibatnya malah ketahuan yang bersangkutan ternyata bekerja lebih banyak waktunya di luar. Bisa ditangkap ya, Mas
larangan itu sebenarnya karena kita ingin taat azas ASN itu mengabdi kepada negara. Kalau kita bicara core value, Bapak Ibu sekalian, core value yang sudah digaungkan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, itu salah satu teksnya adalah bangga melayani bangsa, ya kan? Di situ ada macam-macam yang berakhlak itu kan banyak. Jadi intinya bahwa kenapa itu menjadi larangan, karena memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di dunia kerja. Atau mau berdalih, saya bisa membagi waktu. Misalnya, karena kan kita tahu pada beberapa kondisi juga biasanya keahlian yang ada di kampus itu juga melalui permintaan dari luar kampus untuk diminta ke kampus menjadi tenaga lulus. Tapi ya, dari selama ini pengalaman yang saya pernah ketahui, tidak diberhentikan tupoksinya sebagai dosen, tetap berjalan karena misalnya tugas-tugas yang diberikan tugas-tugas yang berkala periodenya pendek, misalnya hanya beberapa bulan. Apakah itu juga tetap untuk kasus untuk pada P3K, apakah berlaku yang sama ataukah tetap seperti yang Kak Ibu bilang tadi, tetap kita harus tidak diaktifkan dulu tugasnya sebagai pengajar untuk ditugaskan pada tugas yang diminta tadi itu, atau yang saya sampaikan tadi penugasan, ya, yang sifatnya full waktu, ya. Penugasan misalkan Mas Rama tuh ditugaskan sebagai staf ahli, karena banyak nih yang di Kominfo segala macam itu banyak, ya, dari ITS itu ditugaskan ke sana sebagai staf ahli atau staf khusus. Dia tidak bisa paruh waktu. Kerjanya kan nggak bisa paruh waktu kalau udah berbicara staf khusus, staf ahli, yang benar-benar dia totali dia harus bekerja full di Kominfo misalkan. Nah itu yang harus diberhentikan, nggak bisa merangkap. Tetapi saya sampaikan inti dari itu bahwa memang organisasi itu harus berjalan, organisasi induknya maksud saya harus berjalan, sehingga jangan sampai bahwa orang-orang yang seperti itu mereka masih berbagi waktu gitu ya, karena ternyata di sini penuh waktu. Tapi kalau dia masih bisa berbagi, sebenarnya organisasi, yang penting organisasi tidak terabaikan, ya, seperti itu. Konsep dari tadi larangan dan sebagainya itu dalam rangka bagaimana kita sebagai ASN benar-benar lebih memprioritaskan kepada organisasi.